Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya sudah memberikan saya secara langsung dengan secara cepat. Jadi sebenarnya, disclaimer dulu kali ya, agak bingung mau bahas apa. Jadi mungkin, yang sudah di-present-kan ini, inilah yang udah kayak, pernah saya alamin atau misalnya pengalaman dari saya sendiri, terus sama, eee yang pernah saya, pelajari gitu kali ya, heeh. Terus, apa itu, di sini ada Blanchard Management Essential, ini berhubungan dengan penjelasan ya kayak kemarin Mas Hatta sampaikan materinya Mas Hatta atau Mbak Ima kali ya, nah jadi maaf juga kalau misalnya nanti agak sedikit teori. Selanjutnya, dari Blanchard Management ini, ada kutipan yang, aku take note gitu, kurang lebih dia mengatakan, "Orang yang merasa baik mengenai diri mereka sendiri akan menghasilkan kinerja yang baik," menurut Ken Blanchard dan Spencer Johnson, atau Johnson ya itu spellingnya gimana. Nah terus, dari situ, dari pas kutipan ini di-note di salah satu halaman di paling belakang kan di belakang suka ada summary-summary-nya gitu kan. Nah, jadi waktu ngebaca buku ini tuh ngedengerinnya ngebaca tuh, rasa ingin bacanya tuh jadi, "Apa sih maksudnya ini?" Gitu kan. Nah terus di situlah saya mendapatkan, menjadi seorang product manager atau sebagai, project manager gitu, nggak cuma, mempersiapkan atau mendevelopment aja gitu, tapi diri kita, karakter kita, juga di-build gitu ya, sepanjang pengembangan atau sepanjang komunikasi yang dilakukan antar tim, itu kita juga asah lagi karakternya, sehingga, dalam manajer itu bisa dikatakan ada 1 menit, untuk terlibat dalam 4 percakapan, yang masing-masing tuh berfokus pada orang dan hasil yang dibicarakan antar tim, gitu. Lalu selanjutnya, eee, isi dari 4 percakapan itu terbagi menjadi, terdiri dari goal setting, pricing, redirecting, dan working up. Nah, hal ini tuh sangat penting untuk, buat kita, maksudnya secara, sebagai diri sendiri yang sudah memiliki title sebagai product manager untuk mengetahui percakapan keempat ini. Nah, salah satunya tuh gimana, yang pertama, ada pembagiannya tuh goal setting. Nah, goal setting ini tujuannya untuk melakukan percakapan yang berfokus pada hal yang benar-benar diperluin dan target atau kapan waktu yang tepat untuk melakukannya, gitu. Nah, hal ini tuh memulai proses mengarahkan seseorang tuh, maunya gimana sih, apa sih yang mau, disampaikan dalam, hal project tertentu, apa tujuannya, kayak gitu. Terus membuat orang itu juga kayak, dari hasil diskusi goal setting ini, apakah orang tersebut mengerti gitu, dan apakah orang tersebut, bisa berkembang, sama-sama berkembang untuk menghasilkan goal setting pada suatu, project gitu. Terus di sini ada poinnya yang menjadi karakteristik dalam percakapan goal setting ini, itu biasanya dilakukan, di awal project. Terus kedua, ada sasaran yang jelas dan menarik, terus ditulis dan ditinjau, maaf, typo, ditinjau secara berkala. Ya kayak, yang sudah-sudah, dari tim, rekan-rekan sekalian mungkin, familiar dengan, requirement BRD dari bisnis, maunya BU seperti apa, terus kita juga dapat merangkumnya dan, menuliskan target-target serta poin di dalam PRD, kurang lebih kayak gitu. Nah itu, harus terdokumentasikan serta harus, ada sasaran yang jelas dan menarik gitu, selain hanya mendokumentasikan apa yang, di-request gitu, atau apa yang mau dikembangin dalam suatu project nanti gitu. Lalu
Dari goal setting ini memiliki, beberapa contoh, atau ya contoh dan keseharian yang, dibahas gitu dengan, percakapan yang lebih gimana ya, lebih sopan atau attitude-nya lebih bagus gitu. Jadi di sini, saya ambil contoh ya, contoh sasarannya memperjelas atau menyampaikan requirement dan tujuan terhadap, tim. Entah itu timnya nantinya kan tim itu banyak ya, ada tim bisnis, compliance, operasional, teknis gitu. Jadi, saat kita sedang ingin membuat suatu project gitu, kita benar-benar menyampaikannya itu, sangat harus tepat sasaran dan tujuannya tuh harus jelas juga. Nah, bukan berarti dari kita itu sudah jelas, kita sebagai product manager itu sudah jelas, tapi kita, tidak mau mendengarkan informasi, dari orang lain gitu, dari tim lain gitu. Jadi, di sini kita open diskusi gitu, dengan di saat pembahasan goal setting ini kita membahas, tujuannya bareng-bareng gitu. Terus, kita jelaskan ke mereka tuh, gimana sih sasaran atau tugas yang sebenarnya, yang ingin dicapai. Terus kira-kira kapan, project ini harus diselesaikan. Terus, bagaimana perkembangan atau, hasilnya diukur. Nah, diukur tuh maksudnya mungkin, sampel kayak, yang aku pelajari dari, tim sini, itu mengeluarkan data ya, MAU berapa, transaksinya berapa, GTV-nya berapa, gitu. Yang diharapkan maunya berapa persen, kayak gitu-gitu. Nah, itu ternyata benar-benar harus jelas dan sesuai datanya, nggak yang dibuat-buat gitu. Sehingga ketika kita diskusi dengan tim teknis ataupun ke tim lain gitu, entah compliance itu, sama-sama mereka aware, oh ternyata datanya sekian, transaksinya sekian, gitu. Sehingga saat kita ingin sama-sama nih membuat suatu produk itu membuat produk itu berguna sampai konsumen juga, tertarik gitu ya dengan produk kita, ya kita, sama-sama nih, mendiskusikannya di, percakapan saat membahas requirement tersebut ataupun, goal setting ini, gitu. Nah, nggak cuma hanya membahas, nggak cuma hanya, menyampaikan gitu, dalam goal setting ini kita juga, dalam tim itu, selanjutnya ada percakapan yang namanya praising gitu. Nah, praising ini tuh, selain menyampaikan, tadi saya bilang, di sini ada juga poinnya adalah praising percakapan yang membantu orang memahami perilaku spesifik yang membantu mereka mencapai sasaran. Mengapa tindakan mereka penting dan kinerja mereka juga akan diingat nantinya gitu. Maksudnya tuh, di tata cara percakapan pricing ini, saya tuh diajarkan untuk kayak memperkuat, komunikasi atau mendukung hubungan antar tim yang, di luar dari sama-sama mencapai, produk itu delivered gitu, tapi kayak mendukung, kan jadi kan dalam requirement ini kan pasti mereka ada feedback. Nah, dari feedback itu, saya berterima kasih, mengucapkan terima kasih sama mereka atau, eee apa namanya, memberikan, memberikan saran itu kepada orang lain kan jadi membuat kita, "Oh ternyata diskusi saya ini tuh 2 arah, nggak cuma satu arah aja," gitu. Sehingga saya, dengan hubungan saya dengan orang yang mendengarkan penjelasan saya itu, eee, saya sangat, dihargai gitu, saya sangat ternyata saya didengar, kayak gitu-gitu. Nah, yang menjadi karakteristiknya tuh secara langsung kan komunikasinya dan bertahap juga dari requirement yang dijelaskan atau apa goal yang mau disampaikan itu pasti akan bahas secara langsung. Nah, di sini ada perilaku yang terperinci ya, tadi perilakunya bagaimana kita, memberikan rasa, feedback itu tadi kan feedback tadi nggak cuma orang yang sebagai PM yang menyampaikan doang, tapi orang dari tim lain juga bisa, memberikan masukan yang, kira-kira dari yang dibahas itu, tujuannya udah jelas apa belum, komunikasinya udah, tersampaikan atau belum, gitu. Dan di sini juga ditekankan nada, perilaku yang terperinci itu maksudnya kayak nada bicaranya gimana gitu. Ada kan orang kalau udah selesai ngejelasin, eee kira-kira pada ngerti nggak ya? Gitu.
Jadi di sini juga pricing ini diajarin buat perilaku dan bahasa kali ya, mungkin aku kurang nih, yang lebih sopan, yang lebih mengayo gitu atau maksudnya mengajak gitu biar sama-sama enak. Terus ada refleksi dorongan untuk dilakukan dari penjelasan goal setting kita itu, kita juga mengekspresikan keyakinan yang memberikan semangat juga untuk nanti selanjutnya ini perlu requirement-nya ke desain nih, ya udah follow up-nya gimana gitu. Jadi ya nggak cuma ya lo aja, lo kan tahu kerjaan lo gitu, nggak kayak gitu kan. Tapi kita juga meyakinkan orang lain untuk memberikan sebaiknya dia harus seperti apa, bekerjanya harus gimana supaya dia juga terbantulah dari hasil diskusi goal setting tadi atau requirement itu. Contohnya dapat tersampaikan juga ke timnya yang lain gitu. Kita bantu personalnya untuk bisa menyampaikannya dengan baik ke tim lain gitu. Terus selanjutnya di sini ada oh ya ini tadi seharusnya nunjukin slide ini. Oke, sorry. Nah, ini contohnya lah ya. Jadi kalau kita hadir dalam meeting, entah itu sistem analis, daily, atau apa agenda meeting dengan business user gitu. Ketika mereka menyampaikan sesuatu, kita sendiri tuh harus kan datangnya suatu produk itu nggak cuma dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain. Nah, bagaimana kita bisa mengekspresikan bagaimana dia mendapatkan solusi atau tawaran yang oke juga nih gitu. Terus kalau dia ada menyarankan suatu, oh pakai ini aja, pakai itu aja. Nah itu kita kayak price, oh oke thank you ya udah nyampein gitu ya. Ternyata apa yang lo sampein menggunakan sistem ini sangat inovatif dan efektif sepertinya gitu. Jadi ya komunikasi percakapan yang seperti itu yang sepertinya tuh lebih membangun karakteristik kita sebagai satu tim antar tim bisnis dengan tim tech juga atau siapapun lawan bicara kita. Lalu selanjutnya ada percakapan yang bersifat redirecting. Redirecting ini tujuannya menuntun orang menuju sasaran mereka dengan mengidentifikasi tindakan yang spesifik yang tidak sejalan dengan sasaran. Jadi dampaknya nanti memberikan keyakinan bahwa kita manajer orang tersebut menyampaikannya itu udah tepat sasaran apa belum. Jadi kan misalnya kita udah nyampaikan requirement, udah nyampaikan poin-poin tertentu, target, hasil, jumlah, data gitu. Orang kayak tim teknis atau desain gitu nantinya mereka ngerti nggak ya apa yang udah disampaikan. Terus kalau mereka nggak ngerti kan mereka akan kasih pertanyaan gimana dari hasil pengertian mereka. Nah, di situ kita bisa menyampaikannya lagi untuk memperjelas requirement kita atau memperjelas tujuan kita seperti apa. Terus di sini juga kita bisa menanyakan sejauh mana sih kamu mengertinya, gimana sih kamu bisa membantu saya dalam menggolkan suatu tujuan ini gitu. Jadi ya sama-sama diskusi lagi gitu, apakah udah ngerti, kalau nggak ngerti apa kurang ngertinya di mana, terus pokoknya kita saling bertukar informasi supaya kita bisa sama-sama selaras gitu ngerti sama tujuan yang mau dicapai gitu. Terus yang menjadi karakteristik di redirecting ini ya juga secara langsung menyampaikan dan bertahap dari poin-poin yang telah disampaikan dalam tujuan dalam pekerjaan. Terus di sini juga ada poin perilaku yang terperinci tuh yang kayak tadi nada penyampaian juga yang sopan gitu ya, yang bikin orang juga nggak takut untuk bertanya, nggak bikin orang jadi jaim gitu. Jadi di sini redirecting ini tuh sangat penting buat orang menjadi lebih percaya diri dan memberi semangat juga ya ke mereka udah ngerti apa belum. Nah, kalau aku dulu redirecting ini juga sangat berguna buat kayak testing UAT, PTR gitu. Kan kita sudah tahu menyampaikan requirement-nya seperti apa. Nah, dari sisi kita manajer, apakah kita juga terjun langsung untuk mencobai, mengetes
aplikasi tersebut, fitur tersebut. Terus kita juga bisa memberikan feedback kalau ada yang kurang. Kalau misalnya ada rekan yang memberikan yang inovatif lebih lagi ya, di sini waktunya kita membangun komunikasi apa nih yang kurang, apa nih yang perlu ditambahkan, perlu pakai servis apa gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu bisa tersampaikan, nggak cuma hanya meneruskan doang gitu. Seperti kemarin Mas Hatta juga bilang kita tuh ngejahit. Nah, yang ngejahitnya juga kita perlu ada action gitu, nggak cuma terdokumentasi aja gitu. Terus di sini contoh sasaran yang saya ambil ya mungkin ingin mengetahui pemahaman orang tersebut atau proses yang udah dikembangin oleh tim itu seperti apa. Terus jelasnya nih apakah teman-teman kita tadi yang saya jelaskan juga di awal mengerti gitu, selanjutnya harus ngapain gitu. Terus kalau kamu nggak ngerti ya baiknya gimana gitu. Terus kapan kita kapan kita bisa kayak ngomong ya kalau karena berhubung WFH kali ya, jadi ya mendingan dikit-dikit diajak meeting gitu untuk memastikan project ini tuh udah sesuai belum sih secara analisisnya ke tim tech, udah sesuai belum ya skema bisnisnya supaya ini bisa lanjut nih ke tim tech kayak gitu-gitu. Ya, mohon maaf ya kalau ada sedikit typo. Nah, selanjutnya ada percakapan wrapping up dari semua ketiga tadi, goal setting, pricing, redirecting, kan kita nggak cuma hanya menyampaikan terus menunggu hasil, kita juga kesehari-harian bersama tim itu, entah itu ke atas atau ke bawah, dengan tim yang atas maksud saya tim yang ada di atas ataupun di bawah kita, kita juga menjaga komunikasi agar orang tersebut menyelesaikan kerjanya dengan baik, memberikan semangat gitu, memberikan inspirasi yang memperkuat keterlibatan dan meningkatkan pengembangan dengan menghargai pekerjaan orang tersebut yang mungkin sudah menyelesaikan atau mungkin juga ada yang gagal gitu. Bukan semata-mata kalau dia gagal, ya gagal, udah dibiarin gitu, enggak. Tapi kita juga kasih inovasi, kasih saran kalau gagalnya itu kenapa, bisa nggak ya dipakai ini gitu. Jadi balik lagi ke redirecting tadi, supaya ya untuk menyelesaikan tujuannya biar achieve gitu ya, biar konsumen juga ngerti, kita yang ada di belakang ini secara teknis dari tim teknis tersendiri, mereka bisa semangat gitu dan tahu kalau nanti yang lu kembangin ini dapat berguna gitu, dapat orang-orang di luar sana, merchant-merchant di sana tuh ngegunain apa yang udah lu buat kayak gitu, buat ngeyakinin mereka gitu kalau memang mereka saat itu merasa gagal gitu. Terus yang menjadi karakteristik di sini adalah biasanya ketika mungkin pengalaman saya di produk tim owner, project manajernya di sekolah lama itu mungkin saya sering melakukan evaluasi antar tim baik itu dengan tim PM, dan juga tim tech dan QA gitu. Jadi di situ saya melakukan evaluasi, makanya dibilang karakteristiknya ini dilakukan di akhir project. Terus hasil dan pencapaian yang udah oke nih, udah live production, nah itu dirayain. Nah itu sering bukan dirayain jadi kayak makan-makan, ya itu nggak jauh dari situ sih, cuma selain sukses kan pasti ada evaluasi yang apa nih pengalaman jeleknya saat mengembangkan, apakah usernya kooperatif atau hanya masukin requirement doang gitu. Terus dari sini kita bisa ngajak tim tech atau tim bisnis evaluasi dari requirement kemarin tuh apa sih kekurangannya, apa sih yang kurang terfollow up. Jadi di wrapping up ini kita membangun percakapan untuk mengevaluasi tujuan kita dalam mengembangkan suatu sistem ataupun project-project yang seharusnya mendapatkan goals tertentu. Terus di sini nggak cuma kita juga sebagai lead-nya gitu ya yang membangun komunikasi wrapping up ini juga bisa datang dari tim lain gitu, bukan berarti lo manajer maka lo yang menjalankan wrapping up ini, enggak, tapi melainkan semua orang bisa berhak melakukan evaluasi, bisa melakukan apresiasi antar tim dan juga
meneruskannya untuk next pengembangan lagi harus gimana gitu. Nah terus, ini contohnya tadi, wrapping up itu ya tadi diskusi hasil evaluasi dan masalah yang terjadi saat pengembangan berjalan secara langsung prosesnya kita tanya juga. Terus kita tanya sama mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, menurut Anda hal apa yang berjalan dengan baik? Terus mungkin ada kendala saat testing, mungkin ada partner yang speknya kurang, gitu-gitu sih. Terus apakah ada kendala saat berjalannya proses dan hal apa aja yang bisa dilakukan secara selanjutnya tuh mau kayak gimana gitu. Dari evaluasi inilah dalam suatu pengembangan tujuan mencapai goal setting tadi, kita bisa membangun komunikasi antar tim gitu. Oh ternyata dia gini ya permasalahannya. Ternyata dia nggak bisa nih melakukan testing sendiri di level ini gitu misalnya. Oh ternyata dia nggak bisa nih ngomong ke bisnis untuk nanyain PKS-nya sampai di mana karena karakter bisnisnya kurang menyenangkan mungkin ya. Nah kita pribadi kalau kita tahu kondisi tim kita kayak gitu ya setidaknya kita mensupport mereka dan memberikan ulasan yang baiknya harus gimana gitu. Nah, dari keempat percakapan ini, di sini diriku mengambil kesimpulan mendapatkan pengalaman penting dalam leadership gitu. Entah sebenarnya posisi apapun sama gitu, tapi lebih unggulnya sebagai leadership kali ya dalam suatu membangun komunikasi antar tim dari bisnis ke kita, kita ke tim tech gitu, dari kita juga ke compliance, pokoknya banyak lah kan jahitannya. Nah, di sini pertama ada poin pertama itu menyimak untuk belajar. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang di bukunya tertera seperti itu. Jadi tujuannya fokusnya adalah pada perkataan orang lain supaya orang merasa didengar dan dihargai gitu. Karena dengan menghargai orang, orang merasa dirinya itu berguna gitu ya, bukan berguna sih, respect lah gitu. Terus yang kedua, belajar untuk wawasan. Dengan tujuan fokus mengajukan pertanyaan terbuka, fokus pada tahap pengembangan ke depannya. Seperti seperti apa, terus bukan bahas masa lalu. Kenapa gue bikin gini ya, maaf. Terus selanjutnya, ya itu tadi belajar untuk wawasan dengan tujuan fokus mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi nggak yang udahlah udah selesai dikerjain gitu. Yang penting gue udah kelar gitu. Enggak, tapi ya mengajukan pertanyaan yang ini nextnya maunya gimana gitu. Karena kemarin kita ada yang gagal, next kayaknya nggak usah kayak gini deh gitu. Jadi ada omongan kayak gitu. Terus lanjut ada yang ketiga itu ungkapkan kebenaran. Ya ini sama tadi yang aku bilang juga, dengan kita mendapat pembelajaran dari hasil yang sedang kita kembangkan gitu ya, kita dapat berani mengutarakan kekurangannya apa, terus yang udah achieve apa aja dengan berani dan jujur serta sopan. Kenapa selalu diingatkan sopan? Karena beberapa orang sendiri, saya pribadi mungkin nada bicara atau nada kita membaca chat seseorang itu kan bisa aja berbeda-beda. Jadi ya kita pun sebagai leader atau sebagai orang ya dalam menyampaikan sesuatu, dalam mengungkapkan sesuatu ya selalu diingetin ya harus sopan gitu. Jangan ini gimana sih gitu. Sih gitu itu kan kadang kadang kayak ya elah udah ada orang yang udah capek terus tiba-tiba di challenge diomongin sih gitu. Kadang kan ada orang yang nggak suka tuh kayak gitu dengerin sih. Nah terus tujuannya juga untuk terbuka untuk masukan dari orang lain, nggak hanya mendengarkan diri sendiri, tapi kita mendengarkan apa pendapat dari orang lain gitu dan tidak menghakimi gitu. Terus keempat ada mengekspresikan keyakinan. Dengan membangun rasa percaya diri dari diri sendiri dari diri kita, kita jadinya berkualitas, terus terampil dan memberikan dukungan terhadap orang lain gitu. Jadi kalau misalnya nih ngerasa kita ada tim kayaknya flat gitu, tapi ya nggak tahu mulai dari mana, ya udah kita mulai dari diri kita sendiri aja untuk membangun rasa percaya diri tadi untuk bisa memulai tadi menyampaikan tujuan, terus bagaimana menanyakan apakah tim udah ngerti, terus memberikan pricing ke tim apakah mereka
sorry, memberikan wrapping up, selamat gitu, udah sukses, udah selesai, kayak gitu-gitu. Nah, dari sinilah, saya belajar untuk, oh ternyata selain terjun langsung ke lapangan, tapi ada percakapan yang perlu dilihat dan, diperhatikan, begitu. Sepertinya untuk sharing session-nya cuma segini aja, terima kasih.